Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azim Daril Jinan, NPM 2402011100026. Yang terhormat Ibu dosen pengampu Arlis Mulyani, MPD. Di sini saya akan membahas tentang hubungan logis paragraf dan kalimat. Pendahuluan. Bahasa adalah alat untuk berkomunikasi yang digunakan manusia dengan sesama anggota masyarakat lain pemakai bahasa itu. Bahasa itu berisi pikiran, keinginan, atau perasaan yang ada pada diri sendiri. Bahasa yang digunakan itu hendaklah dapat mendukung maksud secara jelas agar apa yang dipikirkan, diinginkan, atau dirasakan itu dapat diterima oleh pendengar atau pembaca. Kalimat yang dapat mencapai sasarannya secara baik disebut dengan kalimat efektif. Kita mulai dari pengertian kalimat efektif. Apa itu kalimat efektif? Kalimat efektif adalah kalimat yang mampu menyampaikan gagasan penutur atau penulis secara tepat, sehingga dapat dipahami oleh pendengar atau pembaca. Sama persis dengan apa yang dimaksudkan oleh penutur atau penulis. Ciri-ciri kalimat efektif terdiri dari 5. 1. Memiliki satu ide pokok dan struktur gramatikal yang jelas. Minimal subjek dan predikat itu terlihat jelas. 2. Penggunaan bentuk kata, verba, atau nomina, atau imbuhan yang sama dalam rincian atau perincian. 3. Tidak menggunakan kata-kata yang tidak perlu, atau pleonasme, atau kata-kata yang maknanya sudah tercukup dalam kata lain. 4. Ide atau informasi dalam kalimat harus dapat diterima oleh akal sehat. 5. Penonjolan ide pokok dalam kalimat dengan penempatan yang strategis. Misalnya, di awal kalimat. Unsur-unsur kalimat efektif. Subjek menunjukkan aktor, karakter, objek, atau topik utama kalimat. Biasanya kata benda, frasa, nominal, klausa, atau frasa verbal. Predikat menggambarkan tindakan yang dilakukan atau keadaan subjek. Objek melengkapi predikat. Biasanya kata benda, frasa, nominal, atau klausa. Ditempatkan setelah kata kerja transitif yang membutuhkan objek. Kesalahan dalam menyusun kalimat efektif. 1. Pleonasme. Definisi pleonasme adalah penggunaan kata-kata yang berlebihan atau tidak perlu. 2. Kontaminasi. Hindari surfiks yang tidak perlu, yang mengurangi efektivitas kalimat. 3. Salah pemilihan kata atau wrong word choice. Gunakan kata hubung atau kata yang tepat untuk kejelasan. 4. Pengaruh bahasa asing. Kesalahan terjadi ketika kalimat bahasa Indonesia diterjemahkan langsung dari bahasa asing. 5. Kata depan yang tidak perlu. Teks aslinya sudah cukup, tugas. Jadi
hanya sedikit penyesuaian yang dilakukan untuk kejelasan dan keringkasan. Yang kedua, ada paragraf padu. Apa itu paragraf padu? Paragraf padu ialah rangkaian kalimat yang saling berhubungan dan secara bersama-sama mendukung satu gagasan utama atau ide pokok untuk mencapai kejelasan makna. Syarat-syarat paragraf padu. 1. Kesatuan atau kohesi. Semua kalimat dalam paragraf hanya membicarakan satu gagasan pokok atau topik utama yang dinyatakan dalam kalimat utama atau kalimat topik. 2. Kepaduan atau koherensi. Hubungan antar kalimat dalam paragraf harus logis dan mengalir. Kepaduan dicapai melalui kata transisi atau penghubung, kata ganti, repetisi, atau paralelisme struktur. Kata transisi atau penghubung yaitu mengaitkan satu kalimat dengan kalimat berikutnya. Contohnya, oleh karena itu, koma, di samping itu, koma, selain itu, dengan demikian, dan juga selanjutnya. Ada juga kata ganti atau referensi, yaitu menggantikan kata yang sudah disebut sebelumnya. Contohnya, ini, itu, mereka, ia, atau nya. Selanjutnya ada repetisi atau pengulangan. Repetisi atau pengulangan ialah mengulang kata kunci atau sinonimnya untuk penekanan. Contohnya, pendidikan, pendidikan berkualitas. Dan yang terakhir ada paralelisme struktur. Paralelisme struktur ialah mengulang bentuk susunan kalimat yang sama. Contoh kata paralelisme struktur yaitu seperti pada ciri kalimat efektif yang saya sudah jelaskan tadi. Struktur paragraf ideal. Kalimat utama atau topik berisi ide pokok atau gagasan utama paragraf. Umumnya diletakkan di awal paragraf atau deduktif. Kalimat penjelas 1, 2, 3 berisi rincian, contoh, bukti, atau pengembangan yang memperkuat kalimat utama. Kalimat penegas atau simpulan, menegaskan kembali atau menyimpulkan ide. Umumnya pada paragraf induktif atau campuran. Slide selanjutnya ada cara menyusun paragraf padu. Mengulang kata atau frasa dari kalimat sebelumnya. Itu poin penting yang paling utama. Yang kedua, menggunakan kata penunjuk seperti itu, ini, tersebut, dan menggunakan kata ganti orang. 3. Membangun urutan ide yang logis. Keempat, dan yang terakhir, gunakan kata penghubung di dalam dan di antara kalimat. Slide selanjutnya ada hubungan logis antara keduanya, yaitu paragraf padu dan kalimat efektif. Kalimat efektif membangun paragraf yang padu. Paragraf padu tersusun dari kalimat-kalimat yang saling berkaitan dan disusun secara logis. Tanpa kalimat efektif, gagasan dalam paragraf menjadi kabur atau berbelit. Tanpa paragraf padu, kalimat efektif pun kehilangan arah dan tidak koheren. Contoh
perbandingan kalimat dan paragraf padu. Contoh yang salah: kalimat dan paragraf tidak padu. Masyarakat peduli lingkungan, plastik sulit diurai, pemerintah membuat aturan, sampah menumpuk di sungai. Itu contoh kalimat dan paragraf tidak padu. Contoh yang benar, kalimat dan paragraf padu. Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap lingkungan sangat penting. Titik. Salah satu masalah lingkungan yang serius adalah sampah plastik karena sulit terurai. Titik. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah telah membuat berbagai aturan pengelolaan sampah. Namun, masih banyak sampah yang menumpuk di sungai akibat kurangnya kesadaran masyarakat. Kesimpulannya, kalimat dan paragraf memiliki hubungan logis yang erat dalam pembentukan suatu teks. Kalimat merupakan unit terkecil dalam teks yang menyampaikan satu gagasan atau informasi. Sementara itu, paragraf tersusun dari beberapa kalimat yang saling berkaitan dan bersama-sama membentuk satu ide pokok yang utuh. Hubungan logis antara kalimat dan paragraf ditunjukkan melalui koherensi atau keterkaitan makna antar kalimat, dan kohesi atau penggunaan konjungsi, kata ganti, atau penanda hubungan. Setiap kalimat dalam paragraf memiliki fungsi, seperti kalimat utama yang menyatakan ide pokok dan kalimat menjelas yang mendukung atau menguraikan ide tersebut. Hubungan antar paragraf juga mengikuti alur logis agar keseluruhan teks menjadi padu dan mudah dipahami. Terima kasih, Bu.